Sekarang kita mau bahas soal bentukan lisensi itu gimana sih gitu. Nah, sebelumnya kita udah bahas apa itu lisensi, kemudian jangka waktunya itu gimana, perbedaannya itu udah kita bahas. Sekarang kita mau tahu juga bentukan lisensi itu gimana sih? Yuk kita ulik. Bentukan lisensi software biasanya berupa dokumen tertulis gitu ya, yang menjelaskan aturan hak penggunaan software itu gimana. Biasanya itu terbentuk teks dalam kontrak atau perjanjian. Nah, di YouTube kita kan lagi bahas yang aplikasi booking salon gitu ya. Itu setelah penawaran kan ada yang namanya fase kontrak gitu kan, kontrak kerja. Nah, di situ ada kemal lisensi yang ditulis di dalam kontrak kerja itu gimana gitu ya antara software host dan si kliennya. Jadi ada klausulnya gitu ya. Ini contohnya. Klien memiliki hak menggunakan software ini untuk keperluan internal, tetapi tidak boleh menjual ulang atau mendistribusikan tanpa izin tertulis dari pengembang gitu. Ini kalau misalkan yang nggak ada hak untuk jual ulang atau mendistribusikan tanpa izin tertulis dari pengembang. Kemudian yang kedua, jadi pertama gitu ya, di dalam dokumen kontrak atau perjanjian itu ada teksnya gitu yang menjelaskan lisensi penggunaan aplikasi si kliennya ini gimana. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, end user license agreement. Jadi kalau misalkan kalian pernah install gitu ya aplikasi, kemudian itu kan ada pop up dulu kayak agree atau enggak gitu ya. Kalau misalkan mau next, kita harus pilih agree dulu gitu. Nah, itu salah satu bentukan lisensi aplikasi gitu ya. Nah, ini itu dokumen yang harus disetujui sebelum menginstal atau menggunakan software gitu ya. Biasanya itu muncul dalam bentuk pop-up I agree dalam install softwarenya gitu. Contohnya ini kayak dalam menginstal software ini, Anda setuju untuk tidak membongkar kode atau menjual ulang produk ini tanpa izin resmi gitu. Yang kedua, bentukan lisensi. Nah, kemudian yang ketiga, file lisensi. Lisensi key atau digital certificate. Nah, kalian pernah nggak sih kalau misalkan beli Windows gitu ya, itu kan ada key-nya gitu ya. Atau Table Plus deh yang gua pakai ini. Itu tuh pas gua pertama beli, itu tuh dapet gitu ya license key-nya. Nah, kalau misalkan mau akses fitur-fitur premiumnya, itu activate dulu dengan license key yang udah dibeli gitu ya. Jadi ya beberapa software memberikan license key atau file lisensinya itu sendiri gitu yang .lic di sini gitu yang harus dimasukkan saat aktivasi software gitu. Contohnya di sini ya ada Windows dan Microsoft Office yang menggunakan produk key untuk validasi lisensi gitu. Nah, kalau yang pakai file ini itu gua pengalaman pas bikin aplikasi bank gitu ya, itu yang ditaruh di Windows-nya itu perlu diaktifasi dulu dengan file LIC di sini gitu. Sehingga nggak perlu kayak key text gitu, tinggal dikasih filenya aja sehingga kalau misalkan tim mau ngaktifasi beberapa Windows ya tinggal pakai file ini aja gitu. Ya balik lagi ke masing-masing penggunaan yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini lisensinya itu bentukannya dokumen open source. Misal MIT license, GPL dan lain-lain. Kalau software bersifat open source, lisensinya biasanya ditulis dalam file license.txt gitu. Kalian mungkin kalau install package gitu ya atau teknologi, misal contoh ada Laravel gitu ya atau yang sifatnya open source, itu biasanya ada filenya tuh license.txt gitu. Kalau misalkan file yang MIT license biasanya contohnya tuh kayak gini, MIT license, copyright, nama pengembangnya, permission, bla bla bla. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan yang dalam bentukan lisensi di software host itu biasanya ditulis dalam kontrak gitu ya. Biasanya tuh ada pasalnya gitu ya, lisensi dan hak penggunaan. Software yang dikembangkan oleh pihak pertama diberikan kepada pihak kedua dalam bentuk lisensi non-eksklusif atau eksklusif gitu untuk digunakan dalam lingkup bisnis internal. Nah, non-eksklusif atau eksklusif ini nanti akan dijelasin juga. Kemudian yang kedua, pihak kedua tidak boleh menjual, mendistribusikan atau memodifikasi software tanpa izin tertulis dari pihak pertama. Kemudian yang ketiga, jika pihak kedua menginginkan hak pemilikan penuh atau beli putus gitu ya, maka pembayarannya tambahan sebesar sekian harus disepakati dalam kontrak ini. Mungkin gitu. Jadi, secara kesimpulan, lisensi ini bisa berupa dokumen kontrak, pop-up EULA saat install gitu ya, license key atau file lisensinya, dan kemudian yang terakhir file text dalam software itu sendiri. Kalau misalkan itu yang open source. Kira-kira gitu untuk bentukan lisensi.